Halo semuanya, selamat siang. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan pada kalian bagaimana kita membuat animasi. Untuk membuat animasi di dalam Flutter sebenarnya ada banyak cara ya. Nah, sekarang saya ingin memberitahukan pada kalian cara yang paling dasar, yang paling mudahnya. Nah, sebelum itu, saya ingin menjelaskan pada kalian tentang animasi. Seperti yang sudah kalian ketahui, bahwa animasi itu sebenarnya adalah gambar yang bergerak. Jadi, kalau saya ingin memperlihatkan animasi kotak berputar, maka akan ada beberapa gambar yang akan diganti secara terus-menerus. Jadi, contoh seperti ini. Misalnya, gambar yang pertama adalah kotaknya yang seperti ini nih. Masih tegak ya. Nanti setelah beberapa saat kemudian, si kotak tegak ini akan diganti menjadi gambar yang udah agak miring nih si kotaknya. Setelah itu diganti lagi menjadi kotak yang lebih miring lagi. Terus ganti lagi dengan kotak yang semakin miring, terus, dan seterusnya. Akhirnya, nanti yang kita lihat itu adalah animasi kotak berputar. Nah, di Flutter ini, ide dasarnya juga sama. Jadi, kita akan merefresh terus si gambar tersebut menjadi gambar yang baru. Jadi, nanti akan di set state, terus-terusan. Ya, diganti dengan gambar yang berikutnya. Nah, untuk melakukan animasi, kita memerlukan ada beberapa komponen. Yang pertama itu adalah single ticker provider state mixin. Jadi kita pakai mixin namanya ini. Nah, si single ticker provider state mixin ini akan memprovide ya, ticker pada kelasnya kita. Ticker ini fungsinya untuk apa? Ticker ini fungsinya untuk memberikan kelas kita kemampuan untuk menghitung tik. Menghitung tik itu seperti apa ya? Jadi kalau misalnya kita punya jam ya, jam, terus 1 menit itu kan 60 detik kan? Nah, 60 detik kalau kita lihat yang jamnya yang ada jarumnya, itu kan nanti ada tik, 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 seperti itu. Jadi sekali tik itu 1 detik. Jadi 1 menit itu terdiri dari 60 tik. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti si single ticker provider ini, dia akan melakukan ada tiknya juga. Jadi si single ticker provider ini akan memampukan kelas kita untuk menyediakan perhitungan tadi. Dia akan bisa memberikan tik-tik-tik yang tadi itu. Nah, si tik-tik-tiknya ini jumlahnya ditentukan oleh si Flutter-nya. Jadi tergantung dari kalian punya handphone. Jadi handphonenya itu berapa FPS. Jadi ini tiknya beda ya, beda-beda setiap handphone itu beda-beda. Lalu komponen berikutnya itu adalah animation controller. Animation controller ini akan mengkontrol animasi yang akan kita buat. Jadi si animation controller ini akan berisi seperti durasinya. Jadi mau berapa lama nih? Mau misalnya 5 detik atau mau 2 detik. Ini yang akan mengkontrol. Setelah itu kita juga akan menentukan apakah kita mau berjalan maju animasinya atau berjalan mundur. Itu juga di animation controller. Nah, si animation controller ini akan menghasilkan nilai. Nilainya itu antara 0 sampai 1. Jadi 0 itu di awal, 1 itu di akhir. Jadi kalau misalnya tiknya itu ya, 60 tik per detik, jadinya 1 detik 60 tik ya. Nah, terus kita durasinya itu selama 1 detik. Berarti dia akan menciptakan 60 gambar dalam 1 detik tadi. Dengan demikian, si animation controller itu akan menciptakan nilai mulai dari 0 sampai 1 sebanyak 60 nilai. Jadi 0, terus 0, berapa, terus sampai 1. Tapi itu jumlahnya ada 60. Misal lah ya, misalnya ada 10 tik. Kalau 10 tik ya berarti 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 ya sampai 1. Itu kan 10 kali ya. 10 kali tik. Seperti itu kira-kira. Lalu yang ketiga, kita perlu animation lagi. Sebenarnya animation controller juga termasuk animation. Nah, tapi kita perlu animation yang lain. Ini untuk mappingnya. Jadi kan tadi nilainya 0 sampai 1. Sedangkan kita kan nggak selalu dari 0 sampai 1. Contoh ya, saya ingin diputar ini dari 0 sampai 360 derajat nih, diputar.
Jadi satu kali lingkaran ya, muternya 360 derajat. Nah, itu kan 2 pi ya kalau 360 derajat. Berarti saya mau nilainya itu dari 0 sampai 2 pi. Sedangkan di sini kan 0 sampai 1. Maka kita perlu mapping supaya si 0 sampai 1 itu nanti hasilnya jadi 0 sampai 2 pi. Seperti itu. Jadi ada 3 buah komponen ini. Oke, sekarang kita langsung ke codingannya ya. Nah, di codingan ini saya udah buatkan seperti ini tampilannya. Jadi ada kontainer kotak, udah dijungkirin ya, udah diputar sejauh 45 derajat atau 1/4 pi. Nah, di sini saya jelaskan dulu codingannya. Dartmath ini untuk menggunakan CP-nya ya, konstanta pi. Lalu ini my app isinya biasa ya, material app, terus ada main page. Main page-nya itu stateful widget. Di dalam stateful widget ini scaffold, app bar-nya itu basic animation. Lalu body-nya itu center, karena saya letakkan di tengah kan ya. Di sini, di tengah. Terus, saya punya kontainer. Kontainernya itu 100 kali 100. Itu di rotate pakai transform rotate. Transform ini sudah pernah saya jelaskan di video nomor 30 ya. Bisa kalian lihat kalau kalian sudah lupa. Saya putar sejauh 45 derajat, yaitu pi bagi 4 atau 1/4 pi. Terus saya punya box decoration, dikasih linear gradient ya, red purple, dari top ke bottom. Isinya cuma ini aja. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Oke ya, sekarang kita tambahkan dulu di sini. Si main page state ini, kelasnya, kita kasih with single ticker provider state mixin. Ini yang akan memberikan kemampuan untuk menciptakan tick yang tadi. Lalu di dalamnya, kita buat komponen yang pertama, yaitu animation controller. Namanya controller. Lalu di sini saya buat init state ya. Di bawahnya controller sama dengan animation controller. Nah, si facing ini dia akan meminta ticker provider yang akan digunakan. Nah, karena yang ingin digunakan itu adalah si kelas ini sendiri, berarti di sini kita tulis this. Lalu kita berikan duration di sini. Durationnya itu selama 5 detik ya, seconds. 5 detik. Kalau sudah, si controllernya itu akan kita jalankan. Seperti ini. Nah, pada tahap ini kita baru membuat animation controller dengan durasi 5 detik. Si ticker providernya itu adalah this, yaitu dirinya sendiri, si main page state ini. Setelah itu, si controller titik forward itu dijalankan. Jadi dia mulai menghitung. Ini belum terjadi apa-apa ya, karena emang kita belum ngapa-ngapain kan. Ini baru ngejalanin doang. Nah, yang berikutnya kita buat si animation-nya. Di bawah controller ini kita buat animation sama dengan twin double. Nah, si twin double ini berfungsi untuk menciptakan nilai mulai dari begin sampai ke end. Sebanyak nilai yang diberikan oleh sebuah animasi. Jadi si animation controller ini kan termasuk animasi kan. Dia akan menghasilkan nilai sebanyak sekian tick. Jadi kalau misalnya anggaplah ini ada 100 tick ya selama 5 second, berarti dia akan menghasilkan 100 nilai. Nah, nanti kita buat si twin double ini, beginnya mulai dari 0, n-nya itu sampai 2 pi nih. 2 kali pi. Berarti kita akan menghasilkan 0 sampai 2 pi. Sebanyak, ini titik animate ya. Animate ini akan mereturn animation mulai dari 0 sampai 2 pi sebanyak nilai yang diberikan di dalam parameternya. Jadi di sini saya berikan parameternya itu controller. Jadi nanti si controller ini kan akan menghasilkan nilai. Nilainya itu kan 0 sampai 1 ya yang tadi. 0 sampai 1 sebanyak, anggaplah ini 100 tick berarti sebanyak 100 nilai. Nah, nanti si twin double ini akan menciptakan nilai mulai dari 0
sampai 2pi sebanyak 100 buah. Karena nilainya si controller itu juga ada 100. Jadi dari 0 sampai 1, di mana 0 itu 0, nanti satunya itu akan di-mapping sebagai 2pi. Seperti itu. Berikutnya kita berikan listener-nya, add listener. Listener ini adalah perintah yang akan dilakukan setiap kali si twin ini menghasilkan nilai. Jadi kalau saya menghasilkan nilai 0, dia mau ngapain? Nanti ada nilai baru lagi mau ngapain? Nah, setiap kali menghasilkan nilai yang baru, ya kita cuma set state aja ya, nge-refresh si gambarnya. Shift Alt F ya. Kita save dulu, terus kita ke bawah. Nah, berarti di sini angle-nya itu adalah animation. Animation itu yang 0 sampai 2pi ya, titik value. Jadi, setiap kali dia menghasilkan nilai yang baru, value yang baru, kita akan set state, di refresh. Nah, si angle-nya itu nanti akan mengikuti value yang baru tadi. Sekarang kita coba ya, ini kita save. Kita restart ya, kita lihat. Nah, berputar ya. Ini agak nge-lag karena koneksinya kurang bagus ini. Nanti kalau kalian lihat di rumah, seharusnya dia berputar 360 derajat selama 5 detik. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya dengan menggunakan USB ya koneksinya. Ini saya pakai Wi-Fi. Karena USB-nya saya pakai untuk compile ya. Nah, sekarang kalau pengen terus-terusan gimana nih? Ya muter-muter terus ya. Misalnya bolak-balik begitu. Nah, di sini kita akan pasang status listener. Status listener ini ada parameternya yaitu status. Si status ini akan menunjukkan status dari animasi kita. Jadi kita bisa if kalau statusnya itu sama dengan animation status titik. Nah, ini ada 4, completed, dismiss, forward, sama reverse. Completed ini kalau animasinya udah sampai di akhir, berarti sampai 2pi ya. Dismiss ini kalau si animasinya itu stop di awal. Jadi misalnya kalau kita mundur dari 2pi ke 0, nah itu 0 itu dismiss. Forward itu berarti animasinya lagi jalan ke depan, maju. Ini kan controller titik forward ya, berarti dia maju dari 0 ke 2pi. Kalau reverse, itu dia mundur dari 2pi ke 0. Jadi saya bakalan cek, kalau statusnya itu adalah completed, berarti di akhir ya, udah selesai, maka saya mundur nih. Controller, titik, reverse. Jadi dia mundur. Else if, kalau nanti statusnya itu udah berhenti di depan, berarti dismiss ya. Kalau berhenti di depan, saya maju lagi. Berarti controller, titik, forward. Shift Alt F, save. Kita stop. Saya F5 lagi dulu ya. Untuk compile yang terakhir kali. Nanti saya tunjukkan dengan menggunakan USB. Nah, ini udah ada ya. Ya, bolak-balik. Ini saya stop, saya tunjukkan dengan USB ya. Supaya nggak nge-lag. Nah, sekarang sudah saya koneksikan dengan USB ya, tidak memakai lagi Wi-Fi untuk mirrornya. Jadi nanti hasilnya seperti ini yang sudah kita coding. Jadi begini caranya membuat animasi dasar. Kita gunakan animation controller dan juga single ticker provider state mixing. Semoga dengan video ini kalian juga mulai dapat membuat animasi pada aplikasi Flutter kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.